Wanita pelampiasan. Bab ke-19. Ada apa, Ray? Aku ada sedikit masalah dengan keluargaku. Bolehkah aku menginap di sini? Tanyanya lagi. Vero mengangguk segera masuk ke kamar. Nit, panggil Ray. Vero menoleh melihat tatapan iba di wajah Ray. Ada apa, Ray? Kenapa kau menghindar dariku? Vero mendesah cengah. Aku capek, Ray. Aku mau istirahat. Vero pun masuk ke kamar. Kenapa sih, Ray, kau masih di sini? Aku berusaha menghilangkan perasaan ini, namun kenapa kau datang lagi? Tanya Vero pada diri sendiri. Ray pun berbaring di tempat yang disediakan Verolin di ruang TV. Ray merindukan kebersamaan bersama sahabatnya. Ray ingin berbagi tempat tidur bersama Vero lagi seperti dulu. Tidur, duduk bercanda bersama. Seperti dulu tidak ada sesuatu yang dirahasiakan di antara mereka. Tapi kenapa Verolin malah seolah-olah menghindarinya? Nita, bukain pintu dong, aku mau cerita sesuatu padamu. Verolin pun jadi cengah mendengarkan Ray. Dari dulu memang tidak pernah berubah, gerutu Vero. Ada apa sih, Ray? Aku ngantuk. Ray pun menarik Verolin ke ruang tengah. Nit, kenapa kau menghindar dariku? Apa sih masalahmu, Ray? Aku sudah sangat mengantuk. Kakakku akan menikah, Nit. Ucapnya sedikit menunduk. Vero pun menghela napas dan membuangnya dengan kasar. Terus, kenapa kamu sedih? Karena kami jatuh cinta pada wanita yang sama. Felicia, tanya Verolin. Ray menggeleng, bukan, tapi wanita lain. Ray, bisa nggak kamu sedikit dewasa? Maksud kamu, Nit? Kamu bilang kayak ke kakakmu jika kamu juga mencintainya. Jawab Verolin dengan sedikit tinggi. Verolin tidak tahu masalah Ray, kakaknya, dan juga calon kakak iparnya. Masalahnya dia itu ibu dari kedua anak kakakku, Nit. Verolin ternganga. Kalau tahu soal gitu, kenapa kamu hadir di lingkaran mereka, Ray? Kau itu bodoh sekali jika soal wanita, geram Vero. Ray meringis saat tangan Vero menjewer telinga Ray. Lalu Ray pun cerita awal mula pertemuannya dengan Mar. Vero mengangguk-angguk paham. Setelah cerita berakhir, sudah tak ada tanggapan dari Vero. Ray menoleh ke Vero. Sial, cerita panjang lebar malah ditinggal tidur, gerutu Ray merasa kesal. Ray menatap Vero dengan sangat intens. Tidak ada yang berubah, tapi kenapa sejak awal ketemu aku tidak bisa mengenalinya? Gumam Ray menatap wajah teduh Vero saat tidur. Ponsel Ray berdering kembali. Ray hanya melihat di layar ponselnya. Mommy, gumamnya. Ray enggan mengangkat, Ray malah tidur di sebelah Vero. Ray enggan mengangkat panggilan dari Tania. Ray malah merebahkan dirinya di sebelah Vero. Di tempat yang berbeda, malam ini Mar begitu gugup untuk hari pernikahannya besok. Mar sudah memberi kabar pada Bi Alexa dan dia pun merestuinya. Alexa akan menyempatkan dirinya hadir di acara yang begitu berkesan seumur hidup untuk keponakannya. Hari bahagia keponakannya. Alexa sangat bahagia dengan pernikahan Mar dan Ansel. Mar sedang berdiri di balik jendela menatap indahnya pesona kota ini jika malam. Sayang, ada apa? Tanya Ansel dan memeluk Mar dari belakang. Mar menoleh dan menatap Ansel sambil tersenyum. Tidak ada, sayang, jawab Mar. Ansel mencium Mar. Apa kau bahagia dengan pernikahan kita? Tentu, aku sangat bahagia. Aku akan hidup dengan lelaki sempurna sepertimu, jawabnya. Sambil kening mereka saling bersentuhan. Begitu juga denganku, balas Ansel, menatap wajah Mar dengan senyum yang sulit digambarkan. Jangan menatapku seperti itu, desis Mar. Aku tak pernah bosan menatap wajahmu, sayang. Setiap hari aku akan selalu menatapmu. Aku tak bisa jauh lagi darimu, ucap Ansel sambil merapatkan pelukan mereka. Wajah mereka begitu dekat, sangat dekat. Jantung Mar mulai berpacu begitu cepat. Sayang, Ansel mendekatkan telinganya di dada Mar dan Mar semakin tak karuan. Kau begitu gugup, sayang? Bisik Ansel. Mar semakin gugup, wajah Mar semakin memerah. Ansel tidak ingin membuat calon istrinya itu terlalu tegang. Ansel kembali menciumnya agar Mar kembali rileks. Sudah malam, ayo tidur, aku akan menemanimu sampai pagi, ucapnya. Hanya menemani? Tanya Mar. Maunya? Oh, Mar jadi tergagap. Ansel tahu apa yang Mar pikirkan. Ansel pun mulai mencium Mar, dan Mar membalas ciuman Ansel. Kau sekarang jadi kecanduan ya? Tanya Ansel. Mar hanya memejamkan mata karena malu. Buka matamu, sayang, pinta Ansel.
Mar membuka matanya dan melihat wajah Ansel yang terlihat begitu mempesona. Mereka saling menghangatkan satu sama lain. Ansel dan Mar saling melepas puncak kenikmatan bersama-sama. Sudah malam sayang, tidurlah biar besok tidak terlambat, ucap Ansel sambil mencium bibir Mar. Setelah pergumulan hebat keduanya, mereka pun tidur tanpa selai benang yang menempel. Aku mencintaimu Ans, ucap Mar. Aku juga mencintaimu, balas Ansel lalu mengecup kening Mar. Vero menggeliat. Vero menguap, mengercap matanya merasa ada yang berat di atas perut. Vero membuka matanya dan menatap kepala seseorang yang berada di perutnya. Ray, aku tak bisa napas, dari Vero. Vero menatap jam dinding, ternyata sudah jam 12 malam. Perut Vero merasa lapar sekali. Ray, bangun, panggil Vero. Ada apa sih, Nit? Masih ngantuk nih. Pergi dari perutku, aku tak bisa bernapas, ucapnya. Ray langsung mengangkat kepalanya. Maaf, ucapnya. Aku lapar, kamu lapar tidak? Tanyanya. Ray melihat perutnya lalu mengangguk. Ya udah, kita keluar cari makan yuk, ajak Vero. Ray pun menurut karena perutnya sangat lapar. Mereka keluar dengan naik sepeda milik Vero. Nit, kenapa kau seperti menghindar dariku sih? Siapa yang menghindar? Aku capek, Ray. Nit, aku ingin kita seperti dulu lagi. Kita begitu dekat selalu bersama dalam keadaan apapun. Ray, kita sudah tidak ABG lagi. Kita sudah sama-sama dewasa. Kita tidak bisa seperti dulu. Maksudmu, pikir aja sendiri, Ray, jawab Vero. Lalu mereka pun diam. Mereka telah tiba di sebuah kafe yang buka sampai pagi. Mereka masuk dan segera memesan makanan. Nit, apa kau sudah punya pacar? Tanya Ray tiba-tiba. Vero menatap Ray lalu kembali ke piringnya. Apa ada yang mau sama aku, Ray? Aku itu wanita yang tidak jelas. Nit, kamu itu cantik. Bodoh jika lelaki tak mau melihat kecantikanmu, jawab Ray. Aku takut, Ray. Takut kenapa, Nit? Nita, coba kamu ubah penampilan kamu seperti wanita pada umumnya, agar lelaki bisa melihat wajah cantikmu. Vero menggeleng. Vero hanya ingin berdandan seperti wanita jika untuk Ray, bukan untuk pria lain. Kenapa? Aku hanya ingin mengubah diriku pada pria yang kucintai, bukan untuk pria lain. Apa kau sudah punya pacar? Wah, bunda cantik sekali, ucap Selin. Mar tersenyum dengan putrinya lalu berjongkok mensejajarkan tubuhnya. Kau juga sangat cantik sayang, ucap Mar. Apa kalian sudah siap? Tanya Tania. Sudah, Mom. Kau cantik sekali sayang, ucap Tania tak berkedip saat melihat Mar. Makasih, Mom, balasnya sambil tersenyum. Mereka turun ke bawah, di sana sudah ada Ray yang menjemput pengantin wanitanya. Apa kau sudah siap kakak iparku yang cantik? Tanya Ray. Mar mengangguk, lalu Ray meraih tangan Mar. Mereka berjalan menuju mobil yang sudah disiapkan, sedangkan Ansel sudah menunggu di gereja bersama Alexa dan juga Jimmy beserta Selo. Tak butuh waktu lama, rombongan Mar sampai di gereja dengan senyum yang begitu mereka. Ansel menjemput Mar di pintu masuk gereja. Tunggu di sana saja, Kak. Gak sabaran banget ya, kesal Ray. Sedangkan Ansel tak menghiraukan ucapan adiknya. Mereka sudah sampai di mimbar, saatnya menyaksikan janji suci di antara keduanya. Yuki Marlena Fernando, apakah Anda bersedia menikah dengan Thomas Ansel Zavindar dan berjanji setia sehidup semati dalam suka maupun duka? Iya, saya bersedia. Suara tembakan merusak acara ikrar janji suci dalam gereja. Ruangan gereja menjadi sunyi seketika. Mar menatap Ansel, Ansel tersenyum pada Mar. Tiba-tiba, Ansel limbung. Hansel! Teriak Mar. Mar langsung lari ke arah Ansel yang sudah tak sadarkan diri. Mar melihat darah segar keluar dari dada Ansel. Mar pun memeluk Ansel. Gaun yang tadinya putih kini sudah berubah warna merah. Ansel, bangun! Teriak Mar yang begitu memelukkan. Sayang bangun, ada apa? Mar pun langsung terbangun dari tidurnya. Mar langsung memeluk Ansel sambil kesenggukan. Kau mimpi buruk? Tanya Ansel. Mar mengangguk dan semakin kuat Mar memeluk Ansel. Jangan tinggalkan aku, Ans. Aku tidak akan meninggalkan kalian. Sambil mengelus punggung Mar. Tidurlah, masih jam 3. Ucap Ansel. Mar pun kembali melanjutkan tidurnya masih dalam pelukan Ansel. Ansel mencium kening, pipi dan bibir Mar. Sambil tangan terus mengelus kepala Mar. Aku janji tidak akan meninggalkan kalian. Ucap Ansel lirih. Ray dan Vero telah sampai rumah. Vero langsung masuk kamar. Nit,
Buka, teriak Ray namun tak begitu keras. Apa Ray, aku ngantuk, besok aku harus kerja, ucapnya. Tidur di luar, kita ulang masa lalu kita. Ray, kita sudah tidak anak kecil lagi, kita sudah sama-sama dewasa. Kalau kita tidur bersama, aku takut kita akan melakukan hal yang tak ingin kuinginkan. Terang Vero panjang lebar. Tidak, Nit, aku tidak akan menyentuhmu selain dari pegang tangan dan memelukmu aja. Kau kan tahu jika aku penyuka wanita cantik dan modis. Ucapan Ray bagai lemparan batu untuk Vero yang langsung mengenai dadanya. Vero membuang napas cengah. Vero mulai mengusir perasaannya, karena faktanya dirinya bukanlah cewek yang menjadi kriteria Ray. Vero sadar jika sejak dulu Ray penyuka wanita seperti itu, tapi Vero malah menutup kenyataan tentang Ray. Akhirnya Vero pun akan terluka sendiri karena salah menempatkan perasaannya pada seorang sahabat. Akhirnya Vero pun tidur di ruang TV bersama Ray. Tidak ada kejadian yang membuat mereka menyesal. Mereka hanya sama-sama tertidur. Pagi sudah tiba. Vero terbangun karena ponsel Ray yang begitu nyaring di telinga. Ray, bangun, ponselmu bunyi tuh, panggil Verolin sambil menggoyang-goyangkan tubuh Ray. Namun Ray tak juga bangun. Vero pun melihat ponsel Ray dan melihat siapa yang menelpon sebagai ini. Mommy, lirik Verolin. Ternyata Tante Tania. Di tempat yang berbeda di rumah Ansel begitu ramai, Feby sahabat Mar sudah berada di sini untuk ikut memberi doa untuk sahabatnya. Feby saat ini tengah berada di kamar rias Mar. Feby pun menanyakan tentang bagaimana bisa bertemu dengan pria yang terkenal kaya di kota ini. Mar tersenyum mengingat kenangan yang buruk saat pertama kali datang ke rumah ini dengan status sebagai wanita yang dijadikan jaminan hutang Bibi Dora. Mar jadi teringat bibinya sekarang, apa kabarnya ya? Wajah Mar tiba-tiba redup mengingat perlakuan bibinya itu. Nona, riasannya sudah selesai, ucap seorang pria yang berpenampilan wanita. Mar mengangguk dan tersenyum. Kau cantik sekali, Mar, puji Feby. Benarkah? Apa kalian sudah siap? Tanya Tania. Sebentar lagi, Mom, jawab Mar. Cepat sayang, pendeta sudah menunggu. Mar pun memakai gaun pengantin yang sudah dibeli. Mar menatap dirinya di cermin. Mar tersenyum. Akhirnya, hari yang ku nanti akan segera terwujud. Semoga semuanya berjalan lancar, ucap Mar dalam hati. Perias itu kembali menata rambut Mar agar terlihat lebih indah. Rambut Mar hanya dirias sesimpel mungkin dan tidak banyak pernak-pernik di kepala, karena Mar tidak begitu menyukainya. Mar tersenyum puas melihat penampilannya saat ini. Mar kembali teringat mimpi tadi malam, ada perasaan takut yang mengusik hati Mar. Mar menatap dirinya lagi sebelum keluar kamar. Apakah aku bisa hidup tanpa Ansel? Tanyanya dalam hati. Sayang, ayo kita berangkat, ajak Tania dan juga Feby. Mereka pun akhirnya keluar kamar. Hari ini Mar didampingi oleh Jimmy dan juga Feby serta Tania sang mertua. Sedangkan kedua anak tengah bersama Ansel dan juga Bibi Alexa. Seharusnya Ray yang menemani mereka. Namun karena Ray sulit sekali dihubungi, akhirnya Jimmy yang menggantinya. Ray, datanglah di hari penting kakakmu, hanya kau satu-satunya saudara yang dia miliki, rayu Verolin. Ray tetap menggeleng, dia tak bisa menyaksikan ritual pernikahan sang kakak. Ray benar-benar tak sanggup. Ray, hadirlah. Setidaknya buat si kembar, bukankah kau sangat menyayangi mereka? Kau mau kan menemaniku? Aku tak punya baju pesta, Ray. Tapi kau mau kan? Verolin menggeleng, dia tidak bisa pergi dengan penampilan seperti ini. Kalau begitu aku juga tidak mau berangkat. Ray, kamu jangan egois dong. Baiklah, aku ikut, ucap Verolin kemudian. Akhirnya Ray pun membawa Verolin ke butik terlebih dahulu untuk mencarikan baju pesta untuknya. Ray akan sedikit mengubah penampilan Verolin. Setelah sampai di butik, Verolin pun langsung disuruh memilih baju dan juga memerindah rambutnya. Verolin memilih baju sederhana yang tanpa hiasan yang menempel. Setelah selesai memilih, Verolin diajak pegawai butik ke ruang khusus. Verolin pun dirias agar kelihatan segar dan menampakkan dirinya adalah wanita. Kini Verolin sudah selesai dirias. Wah, Anda cantik sekali, Nona, ucap pegawai butik. Verolin hanya tersenyum merasa tidak nyaman karena Verolin tak pernah memakai gaun beginian. Dan sepatu yang dibelikan Ray sepertinya Verolin tak ingin memakainya karena Verolin takut jika kakinya akan terkilir. Namun pegawai toko menyarankan untuk memakainya. Akhirnya Verolin pun mengikuti saran mereka. Verolin keluar dari ruang riasan yang ada di butik. Ray pun menoleh dan melihat Verolin. Ray tersenyum pada Verolin. Kau sungguh cantik pagi ini.
Lalu Ray meraih tangan Veroline. Hati Veroline begitu tak bisa diajak kompromi. Perasaan ke Ray semakin tak bisa ditahan. Tidak bisakah kau menjadikanku orang yang spesial di hatimu, Ray? Tanyanya dalam hati. Mar telah sampai di gereja. Mar menatap bangunan gereja yang sudah disulap begitu indah. Mar pun berhenti sebentar lalu mengambil napas dan mengeluarkan dengan begitu rileks. Mar berjalan dengan digandeng Jimmy. Hansel pun tersenyum melihat kedatangan wanitanya. Hansel tak sabar untuk menunggu di dalam. Hansel segera keluar dan menjemput wanita yang dicintainya. Hansel menghampiri Mar dan Jimmy. Biar aku yang mengganti, Jim, ucap Hansel. Jimmy menurut dan menyerahkan Mar pada Hansel. Kau cantik sekali, sayang. Mar tersenyum pada Hansel. Ayo kita masuk, ajak Hansel. Tiba-tiba kaki Mar tersandung dan hampir jatuh, namun sebelum sampai di tanah, Hansel dengan sigap menangkap wanitanya. Kau kenapa? Mar hanya menggeleng. Apa perlu kugendong? Tidak. Sebelum Mar menjawab dengan sempurna, Hansel berburu mengangkat Mar. Hans, malu. Gak usah malu. Saat ingin masuk gedung, tiba-tiba ada mobil yang menerobos halaman gereja. Hansel pun tak menyadarinya. Hansel kaget dan langsung melempar Mar. Melihat kejadian itu, Jimmy langsung berlari ke arah Mar dan segera menolong. Ray baru saja tiba dan menyaksikan detik-detik insiden itu. Ray berlari ke arah sang kakak dan langsung menolong. Ray terkejut saat melihat Hansel sudah tak bergerak. Mar pun langsung berlari dengan kaki yang agak pincang karena terkena benturan jalan. Hansel, pekik Mar yang mendapati tubuh calon suaminya sudah tak bergerak. Bersambung.